Horas Madita Salutna, mewakili Perhalado Nihuriatta, HKBP Denpasar, Saton, selamat datang, selamat hari Minggu Madita. Secara khusus, baru pertama sekali mendawat permingguan Sedarion. Saya Tuhan Tama, nama masuk-masuk hita Salutna. Taparade maro ada pikirata, martang yang nahom mahita di bahasa rohat tabi. Amin. Marede kita sabukede 500 sada ayat sada sa rodi ayat tolu. Rasul timbul
Marhite-hite guarni bata ama, dot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot guarni ton di perbadia, na tumapalangit do tanon. Amen. Setong do mamerengi matakku tu Jehova, aibana do mangenet patu siya jorgong, saya do pakkon maau, jala asima roham diau, ay pujung jala nadangol doau, hodo ale Jehova dihalunguton rohaku, ale de batakku, marhaba satu hodo au, seunang pailau, haleluya. Martang yang mahita, ale amanami na di Banua Gijang, parasi roha na sumurung di sude jolma, dang diolani ho anak mo na sasadai, dilon hodo ibadah humokop hami, mamorsan dosa nami, saat tuhau pinar silangi, saya patugu maroha nami, asau nang ganggu roha nami, makaporsai hasisan dosa nami, asau nang madele hami, alani dosa nami, ala asa positutu roha nami diasini roham nagodangi marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami anak haolongan ni rohami. Amin. Tatangion ma patik debata di munggo okuli sadarion ima patik parjolo sahat tu patik pawapaton. Patik parjolo audo Jehova debatam inna debatatta dang jadi marakupahu bainommu debatam. Patik paduahon dang jadi kanommu jala dang jadi sumanommu manangahan dari Banua Gijang dohot ni Banua Tongon rodi na di bagasan aik na di toru ni tano yang kotunggabe si sobaon manang siuluan. Patik patoluhon dang jadi dohonon kuarin debata yang kosoture dalanna ay hona uhumna dosugot akkana marsineang di kuarna. Patik pawapaton ingot hamuma pabadiaw narimingkui dinaunam ari ma ulahamu nasa siulaunmu alay angko ari papituhoni ari paradianan ni Jehova debatam doi. Dang jadi homangula angko dinasadari manang anak mupe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isini hutani halak pe namegebati hutam. Adi na onomari do di teppa debata, langit do tano do laut do nasa isina. Dungi maradia do ibana di hari papituhoni, di baheni do ubain na di pasu-pasu debata Jehova ari pada paradianan nai jala di parbadiai ido saatna atong rap mangido gugo mahita sian Tuhan debata ale Tuhan debata saya pargugui mahami mengulaw nobar tepati mi amin.
Tatopoti madosatta tu adopan debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargugo na suatu dosan sitopa na sanadong paruhum na tigor. Namang humi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami. Akan nahula hami marhite sian pangalusion nami di patikmu. Ima marhite sian tubuh-tubuh ni roha nami naruai. Nang sian pakation nami na soture, rodi pangoluyon nami dihisap-hisap ni roha nami. Natama situtudo hona uhum hami alani dosa nami. Alay natar sol-sol bagi do hami nuaing alani asima roham di hami ale debata nami perdengan bahasa jala para si roha doho alani anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sese sama dosa nami saluhna jala suruh matod di perbadia turuhanami be asa tarbain hami mengului ho di bagasan hati goran dot habadiaon gabe saat hami tuangoluan sora suda na pinar bagam diakan na persea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga taringat tu hasisan dosa. Roma hamu tuau asa mengolu tod di muna ninna Tuhan Jehova. Tung surararado sa muna songon abit bunga dap botardo bahenokku songon itak. Nang pirara songon abi asubba kabe songon hapas domuse. Hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Hatani debata epistel minggu okuli sadarion imana tersurat di Yohanes biddo 4 mamukkasen ayat 20 saat rodi ayat 26 tajama marsikat soring.
Di dolokado martangiang ia punami, gabi di dok hamu ikut Jerusalem do pertangyangan. Di sobbahamudo nasa binoto muna, huboto hamido na sobbahami, ay bangso Yahudi do haroroan ni haluaon. Todi do anggo debata asa akan martangiang tibana patut martangiang di bekasat todi dohot asitongan. Dungai ni na Jesus mamado ibana ahu doi na makatai dotho ido sahna martua do akan tumangion hatan debata jala na piapsa. Amin. Tapi gimana kor si perempuan? Ano diu habisi diuduti lan kor inahanna.
diuduti mose kor inahanna. Maredita Sebukede nomor 125.
Taha tidak kemah haporsautai songon nahina tidak koni dongata sahaporsaun sadok portibion rap mahita madok. Au porsea debata Jehova ido ama pargugu na suatu dosan nato mapalangit do tano. Au porsea di Yesus Kristus anak debata Jehova na sesadai iman ati nubuan si Maria nagabikabian seton di perbadia andorong sohabuan ido tu hatta na tumaon na bernit panguman silatus na mati terpajal lo ibana di hau pinar silang na tuat tuban batoru dong ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo la hundul siamun debata Jehova amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana pai mamulak sokot tu tanon mangumi halak na mangulu do na mate au porsia di ton di perbadia jaladong sada huria na badia huria atau halak Kristen akan badia do dia san dosa do dia tai na madok mulak mangulu sokot daging halak nong mate do yang luan na surasuda amen. Tabegi majo titing na masa di huriata Minggu Sadarion Minggu 12 Maret 2020. Ia guarne minggu ta Minggu okuli ayatong do ngaranapi mataku do Pak Jahuba do topik marsoba sian nasaroha tu debata. Pos pelayan tabanan denggado mardalan Jala 1 Sadarion torop nasida 15 kakak. Pertanganan rumah tangga di huriat tahun di Patupa di hari Jumat tanggal 17 Maret 2020 di Tolu Inganan na parjolo di sektor onom di bagasni keluarga Nyonya Simorangkir Inang Boru Pasaribu alamat Jalan Sidekarya nomor 157X, Perumahan Kalista Karya Indah, Onom Pitu dan Pasar, masuk pukul 10.00 manang pukul onom potari, bahasa Batak. Napaduaon di sektor Saprusada, di sektor Walu, di bagas ni keluarga Situa, MP Huta Barat Inang Boru Purba, alamat Jalan Palapa, 10 Sada Rumawi, Gang Belanak, nomor Pitu Ek, Sesetan dan Pasar, masuk pukul 19.30, manang 7:30 malam dalam bahasa Batak. Napatuluhon di sektor Sia, di bagas ni keluarga W. Marbun, Inang Boru Hutapea, ingananna tapatupa di konsistori Gereja Taon, masuk pukul 10.30 di bagasan bahasa Batak. Namangihut parheheon ni sekolah minggu Sadarion dung sidungan non titingon pinasaat ma waktu su seksi dohot guru sekolah minggu imana naing pasahaton sosialisasi rencana parheheon anak kota sekolah minggu. Napaduahon na sorang. Na di hari Minggu tanggal 26 Februari 2020 na salpu di basa-basa tuhatta do sada dana boru itonga-tonga ni keluarga atabunan Inang Boru Pasaribu ima sia Jala Pulau Moyo 15 Rumawe nomor 5 Pedungan ipasdo danaki rapdot ngatorasna. Na patuluhon PA yang kota remaja di Patupa di hari Rabu tanggal 15 Maret 2020 masuk pukul 10 sia wita maringanan di gerejaon do tema cara menjaga hubungan baik dengan Tuhan, dengan keluarga dan sesama. Nani luon ni amang padita resort, amang padita MC Anturi MTH dihimbau kepada semua gereja remaja gereja kita
agar berkenan mengikuti acara PA ini. Napapaton PA lansia di Patupa di hari Rabu tanggal 15 Maret 2020 masuk pukul 10 pagi, pukul 10.00 di Bagas ni Inang Nyonya Si Morakir Buru Pasaribu, alamat Jalan Sidakarya 157X, Perumahan Kalista Karya Indah B67 dan Pasar Naniononi Amang Padita Resort Amang MC Turi. Napalimahon Padidion Nabadia reguler di Patu Pauriatta di hari Minggu tanggal 10 Maret 2020 ima di Parminggon jam 7.30 manang Parminggon sesi pertama pinagidoma tuak karuas nanaing madohoti Padidioni asa daftar hormat tu situa sektor manang langsung tu sekretariat ni Huriatta. Napanopon NHKBP Cup 2020 di Patopa Anakta NHKBP ima turnamen NHKBP Cup 2020 na didohotan ni Sudina Posobulung Kristen se Provinsi Bali dimulai masen hari Jumat tanggal 10 Juni saat hari Minggu tanggal 25 Juni 2020 dohot tulu jenis olahraga ima e-sport, Mobile Legend, badminton ganda putra dan putri, nomor 3 futsal. Napa pituhon kantong hitam. Mardomu tu program Huriatta tahun 2020 ya sadarion Minggu 12 Maret 2020 di Patu Pahuriatta do padurungan manang kantong hitam di Parminggota siang, pagi, siang, do sore, ima songogat di Ilumanetek, tu keluarga amang Ronald si Tumorang, ama Noel Alfredus Tumorang, sian sektor pitu. Dila tuhat tama pangapulian tu keluarga, tu sedih keluarga na dalam keadaan berduka. Na pauluhon tatangyak koma akadongata na bigasa parsahiton talumubi ma inang Nyonya Manurung Bursiat Turi amang pihata bunan amang es mangusong inang Nyonya Semerakir Buru Pasaribu inang Nyonya Saturi Bursi Hobing nang amang situa Pasaribu asalam tihipasna amang inang parhepengoni Huriatta dot parhepengoni panatia pembangunan rumah resort dan pasar Bali boy mata jaha tapamanat di WA naung di bagian di situa sektor masing-masing molutung adong akan salah penulisan mana orang masuk dope mangiduhami asata koreksi mah parhepengoni asalam tu denggana na parpudima parhalado dot ruas ni Huriatta HKBN Pasar pasahaton selamat ulang tahun hatu tubuh dohot pardongas saripeon turuas nomor ulang tahun set tanggal 12 sadarion 1 tahun 10 Maret tenang ro ya hatan itu hatta nama kunihamu dienat sian pesalmin 37 ayat 4 jala halomoho jahuba jadi lehonon nama tuho pinangido niroham. So ini manginang titik nama sa di Huriatta di bagasan sadarion di pasu-pasu tuatama saluhutna. Pinangido ma sian seksi sekolah minggu songon sosialisasi di acara pesta. Horas madi hita salutna nau parsangapi hami amang pendeta Huta Suhit nang sungoni parhaladoni HKBP Denpasar doho na uhaolongi hami hita sude ruas ni HKBP Denpasar Bali di sonau jongjong saunari perwakilan sian kategorial sekolah minggu. Kami sebagai seksi dohot gur sekolah minggu
lau pasaton sosialisasi ima nalau acara pesta pareheon sekolah minggu nalau di Patupa di hari Minggu di tanggal 10 sia Maret 2022. Jadi kami sian seksi sekolah minggu maben sosialisasi tu hita sude alana kami sian seksi anon acara ibadah untuk sekolah minggu di Padobuma di hari Minggu ima sahali di jam 10 siang digabung ma tuhita di acara songon ibadah sadarion duk sidung acara ibadai adong domuse watu pahami sian anak-anak sekolah minggu ima hera acara hiburan ima puncak ni pareheon adong ma di Patupa di sian non tortor sian kelas kecil satu kelas besar jalamu senang adong ma sian non di Patupa di si kurs sekolah minggu. Jadi di tanggal 10 lalu ngadi Patupa guru-guru sekolah minggu muse hera lomba untuk anak-anak sekolah minggu untuk praparheheon jalangan ngadi gambar dalan tanggal 25 ngadi bayan final untuk anak-anak sekolah minggu jalan dapat aka na juara. Jadi di siman non di tanggal 10 sion pasaton na aka hadiah tu kaya na kota naung mendapat juara di lombai. Jadi harap rohanami bana sosialisasi kami sonarisian kategori sekolah minggu harap rohanami tu hita sude ruas ni HKBP Denpasar aka hita orang tua na adong anak kota di sekolah minggu asa sude mahita mabuan anak kota asa rapak kita marlas ni roha di acarai sadanai musenang harap rohanami sian hami kategori sekolah minggu tong alana adong do musenang hera penggalian dana di hamian non ima sabutulan la penggalian dana penang na lau pakyot ta dotong untuk operasional ni huriatta dak tu hami sudah sekolah minggu. Jadi harap rohanami sudah mahida berpartisipasi manang nasadia pian non nabue dapok nami sian kategori sekolah minggu sudah do pasaton nami itu huriatta. Jadi asabui pakyon ni huriatta asa adong pakyon untuk operasional ni huria alana sonari nunga sentralisasi jadi molo durung-durung tu bagi tongai ya 55% tu pusat 45% tu hita. Jadi molo pesta-pesta atar songo marsogot kami sekolah minggu pul maira untuk operasional ni huriatta. Jadi harap rohanami tu hita sude huria ruasnya HKBP Denpasar asa do mahita sude retta berpartisipasi mangalian roha dohot tenagata nelau mengadopi acara pesta parheon sekolah minggu jalamu senang adong dotong hupatu pahami makan siang untuk anak kota untuk anak-anak sekolah minggu dohot tuhita pe orang tua tetap dua dong upasa tamen non heras panganan alai ala kadar nama dihita orang tua alai anggotu anak-anak tetap mata bayan nadinggan. Jadi ima hata siak kami sian kategorial sekolah minggu ima soso sian kami sian seksi sekolah minggu mulai tema dihita saluna horas tapi gemakur ama HKBP Denpasar.
Mari kita sabukede para stublalu sambil papungo pilihan. Jesus, Hosanna di
Kami ni debatana sumurung sian saluhut naroha imana mangarajai ate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hatta barita nauli hatani debata di perminggotta di hita di bagasan sadarion imana tersurat di buku ni Parpesalmen biddu 55 ayat sadaro di ayat 10 sada. Pesalmen biddu 55 ayat sadaro di ayat 10 sada. Asa hujahahok kami madihita tapi hutihut ma di bagasan rohat tabi songonom maridok disi. Betahamu itai dehom ma Jahoba itaulopom ma partano batoan ni hatuauta. Ita dapat ma tujolo ni bohina marhite-hite puji-pujian. Itaulopom ma ibana marhite-hite edde. Ay debata nati buldo Jahoba jala raja bolon mengatasi sude akka debata. Di bagasan tangan nado akka ujahan ni tanoon jala guru di ibana do pusun akka dolok. Guru di ibana do laut jala ibana do tumopasa. Jala tangan nado jumadihon tano darat. Beta hita manukap dohot marsobba. Marsinggang mahita tujolo ni Jahoba sitopahita. Ay ibana do debatata jala hita bangso pinarmahanna jala biru-biru ni tanganna. Sadarion out ditangihon hamunian suarana. Unang matakkangi hamuro hamuna songon uju di Meriba. Songon ari uju di masa pangujunan di halongonan. Ujunan ni akka opumuna au tung diuji au atik penaung di ida nasida pabahenakku tung 40 tahun bolon lilingna au marbias-bias mida sudduti jadi nikuma bang so parrohalilu do nasida alai dang ditadda nasida akka dalakku jadi pola marwari au di bagasan rimasu molo tung masuk nasida tu para dianakku ima yang go sahatna horas madita saluhutna akka manginang hurian itu hatta taringot tu minggu okuli saya mangaranap mataku dopak Jahoba jala topik ni minggu ta ima marsobba tu debata sian nasa roha marsobba sian nasaroha tu debata jumolo ma ita berangkat sian na di epistel naking na di Johannes biddu 4 di sima pakkatayon ni perjupangan ni Yesus dohot boru Samaria na konteksna songonon situasina jadi halak Samaria orang Samaria itu dipandang sebelah mata dan merasa juga berada di bawah kastanya orang Yahudi. Padahal situasinya mereka itu sama-sama orang Israel. Mereka itu sama-sama bangsa Israel. Tapi kemudian kalau kita ingat di bawah kepemimpinan Rehabeam, anaknya Raja Salomo, kerajaan Israel itu terpecah dua. Yang 10 marga, 10 suku itu menjadi Israel Utara dan disebut Israel dan kemudian ini yang menjadi cikal bakal Samaria yang kira-kira. Sementara bangsa Israel atau Samaria tadi kemudian memperbolehkan kawin campur dengan suku-suku luar untuk mempertahankan keberadaan mereka supaya jangan hilang, begitu kira-kira. Jadi seperjumpaan mereka kembali dari pembuangan semakin parahlah hubungan kedua saudara tadi. Maka bangsa Samaria sekarang dituduh oleh orang-orang Yahudi pada zaman Yesus itu
adalah orang-orang yang tidak setia karena mereka memperbolehkan kawin campur. Isunya adalah ketika mereka memperbolehkan kawin campur dengan suku lain, maka suku lain itu akan membawa agamanya, akan membawa dewanya kepada bangsa itu. Jadi mereka tidak lagi murni menyembah Yahweh, menyembah Adonai begitu. Jadi mereka sekarang dipandang sebelah mata. Sementara Samaria punya alasan sendiri kenapa mereka memperbolehkan kawin campur. Dan mereka mengaku bahwa ya kami tetap kok menyembah Adonai, kami tetap menyembah Yahweh, kami tetap kok berpegang kepada Taurat Musa, kami tetap kok merayakan perayaan-perayaan yang diajarkan oleh nenek moyang Israel, begitu. Tetapi sudah kepalang terjadi perpecahan di antara mereka dan sekarang mereka sudah saling tuduh. Nah, perbedaan yang paling besar kemudian setelah perkembangannya mengenang mereka masih sama-sama menyembah Yahweh, mereka masih memegang Taurat Musa yang sama, tetapi dikembangkan oleh masing-masing. Kita katakan misalnya seperti gereja-gereja Protestan dengan Katolik. Kita mengakui Alkitab yang kita pakai sekarang saja. Nah, sementara di Katolik ada penambahan di antara perjanjian lama dan perjanjian baru yang kita sebut dengan Deuterokanonika. Misalnya itu. Nah, jadi di mereka sama-sama pakai Taurat Musa tetapi dikembangkan dengan kebutuhan masing-masing, dengan kepercayaan dan dengan imannya mereka masing-masing begitu. Nah, maka perbedaan yang paling besar kemudian adalah tempat suci mereka. Yang di epistel tadi, ayat epistel yang sudah kita baca, perempuan Samaria dan sumur itu berada di Sikem atau Gerizim. Yang sama juga dipercaya mereka diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka yang adalah orang Israel, yang seharusnya juga nenek moyang orang Yehuda begitu. Sementara orang Yehuda dan orang Yahudi sekarang sudah beribadah di Sion, Sinai atau Yerusalem. Maka mereka sudah punya tempat ibadah mereka masing-masing. Maka wajarlah ketika si perempuan Samaria yang berada di Sikem merasa aneh ketika ada seorang Yahudi yang tempat sucinya adalah Yerusalem datang ke Sikem dan minta air dari sumur yang dipercaya oleh nenek moyangnya orang Samaria. Loh, ngapain kamu seorang Yahudi minta air ke saya? Bukankah nenek moyang kalian sudah punya tempat sendiri, tempat suci sendiri begitu, yaitu Yerusalem. Biarlah Sikem ini, tempat mereka bertemu itu, menjadi tempat sucinya kami. Tempat sucinya kamu biarlah di Sikem atau di Gerizim, tempat suci kalian, Yahudi biarlah tempat di Yerusalem. Itu kira-kira mengenang konteksnya. Nah, jadi pembicaraan dilanjutkan, kemudian di ayat 21 tadi, dunginin na Jesus mamadokibana, porsea maho diau inang naroma tikina gabedang pola didolokan di Gerizim, manang Jerusalem partangyangan tu amai. Di sobbahamu do na sobinotomuna, hubotohami do na husobbahami, ay bangso Jahudi do harorwani haluaon. Alai, ayat 23, alai na Roma tikina jalanung ngaroi nuaing, gabe di bagasan tod di dohot hasitongan martangi yang akka partangi yang nasitong tu amai, ay akka partangyangan nasi songonido di pangido amai. Akan ada waktunya, akan datang waktunya, dan sudah datang pada saat ini, bahwa orang-orang tidak lagi beribadah atau berdoa kepada Tuhan atau memuji dan menyembah Tuhan di Gerizim atau di Yerusalem atau di lokasi manapun yang kalian anggap, yang dianggap suci begitu. Tetapi pemujian, penyembahan, doa kepada Tuhan adalah dengan di dalam roh dan kebenaran. Di dalam roh dan kebenaran. Kenapa di dalam roh dan kebenaran, mengenang? Karena ada orang yang memuji dan menyembah Tuhan di dalam kepalsuan. Mereka sedang ada di tempat suci, tempat yang mereka anggap suci, tempat yang mereka anggap inilah tempat yang baik untuk menyembah Tuhan, inilah tempat yang baik
dalam perjumpaan kepada Tuhan. Tetapi sementara si perempuan itu menyembunyikan sesuatu. Dia tidak benar-benar sedang dalam kebenaran, di tempat suci itu. Katakanlah dia sedang berdoa atau dia sedang beribadah atau melakukan ritual apapun, tetapi dia tidak sedang di dalam kebenaran. Ternyata si perempuan itu kalau kita baca lagi di ayat-ayat berikutnya, Amanginang, kita ketahui bahwa ketika Yesus tanya sama dia, beritahukanlah kepada suamimu begitu. Aku tidak punya suami, kata dia. Padahal dia sedang menjalin atau pernah menjalin hubungan bahkan bersama sampai dengan 5 orang laki-laki begitu. Dan yang sekarang bersama dengan engkau pun bukanlah suamimu. Kita kesampingkan kasusnya. Yang pasti dia menyimpan sesuatu, kebohongan. Dia sedang di dalam tempat suci, dia sedang di tempat kudus, tetapi dia tidak beribadah, tidak melakukan ritualnya di dalam kebenaran. Maka Tuhan katakan akan ada waktunya, dan itu sudah mulai dari sekarang, bahwa orang-orang tidak akan lagi menyembah di gunung sana atau di tempat suci-suci manapun, tetapi orang-orang akan menyembah, memuji Tuhan, melakukan perjumpaan dengan Tuhan di dalam roh dan kebenaran, bukan di dalam kepalsuan. Begitu kira-kira, emang. Nah, kalau kita lihat lagi di Evangelium Mazmur pasal 95 tadi, dia dibagi 2. Kalau di bahasa Indonesia kita akan lebih dapat tadi di ayat 6. Di ayat 6 itu di bahasa Indonesia dia pakai kata masuklah. Masuklah. Jadi dari ayat 1 sampai ayat 5 ini bisa kita bayangkan adalah jalan peribadahan, mulai dari arak-arakan, iring-iringan, atau kita katakan sekarang prosesi. Bagaimana mereka dengan bersemangat memuji Tuhan, bersorak-sorai dengan nyanyian musik, dengan gendang, kecapi, dengan sorak-sorai. Ayat 1 sampai ayat 5. Betahamu ita edehom majahoba, ita lo pema partanobatoan ni hatuauta. Ita dapat tema tujolo ni bohina merhite-hite puji-pujian. Ita lo pema ibana merhite-hite edde. Di bahasa Indonesia dipakai kata mari kita bersorak-sorai, bersuka cita memuji Tuhan. Begitu masuk di ayat 6, dia pakai kata masuklah. Beta hita manukap dohot marsoba marsinggang mahita tujolo ni Jahoba sitopahita. Amanginang, sebenarnya bagaimana posisi ritual beribadah yang benar? Zaman sekarang orang-orang cara berdoa kita misalnya, cara berdoa kita sudah beberapa kali saya bahas. Itu sudah bermacam-macam, ada yang lipat tangan ini, ada yang seperti ini dengan macam-macam itu. Ternyata bukan hanya di situ persoalannya. Itu masih di satu gereja aja, di HKBP begitu. Kita sudah macam-macam bentuknya. Kalau kita keluar lagi, katakan yang terdekat misalnya gereja Katolik, di depan kursi itu ada tempat persinggangan lagi, begitu. Di gereja-gereja karismatik misalnya sudah pakai tepuk tangan, joget-joget, sorak-sorai dan yang lainnya. Tetapi ada banyak yang mengkritik ibadah Kristen sekarang. Loh, orang Kristen itu kenapa tidak melakukan ibadahnya sesuai dengan Alkitab, katanya kira-kira. Kenapa? Karena di Alkitab sendiri beribadah memuji Tuhan seperti kata ayat 6 tadi, masuklah beta hita manukap dohot marsobba marsinggang mahita tujolo ni Jahoba sitopahita. Bisa bayangkan ibadah yang seperti apa kira-kira yang dimaksudkan di perikop ini? Sujud menyembah begitu. Jadi benar-benar bersujud, marsinggang begitu ya. Marsinggang tujolo ni bata. Begitu cara penyembahan kepada Tuhan. Nanti kalau kita lihat lagi di kisah-kisah sebelumnya, ada para nabi yang berdoa itu sesuai dengan kiblat. Jadi mereka berdoa itu arahnya pasti sama, menuju arah Yerusalem, pakai kiblat. Kalau kita
lihat lagi kisah Yesus sendiri misalnya ketika dia berdoa, lalu dia menengadahkan tangannya, dia bersujud. Jadi ada tuduhan dari orang-orang di luar Kristen, orang Kristen tidak benar-benar menjalankan Alkitabnya, begitu kira-kira. Karena mereka menuntut melihat orang-orang Kristen harusnya berdoa, beribadah itu atau sembahyang itu dengan cara berlutut, sujud sampai kepala menyentuh tanah, begitu. Itu yang dituntut kemudian. Lalu kenapa orang-orang Kristen duduk tenang di bangku, duduk berdiri, ada yang joget-joget gitu. Di beberapa gereja maksudnya, orang-orang gereja sekarang. Ini juga yang mau disampaikan kepada kita, Amang Inang. Masih ada gereja-gereja yang masih menjalankan ritual ibadah seperti itu, masih ada. Kalau kita cek nanti misalnya gereja-gereja Kristen Ortodoks di timur, apalagi secara khusus di Syria atau di daerah timur, itu mereka masih melakukan ritual ibadah yang seperti itu. Jadi bahkan ada yang mengira mereka, wah ada orang Kristen yang meniru-niru ibadahnya Islam, begitu kira-kira katanya. Padahal mereka sudah beribadah seperti itu bahkan 600 tahun sebelum Islam ada. Mereka sudah beribadah demikian, yang sampai berlutut, bersimpuh, mereka pakai jenggot panjang, mereka pakai sorban, mereka pakai jubah, itu sudah ada 600 tahun bahkan sebelum Islam, begitu. Pergeseran terjadi, Amang Inang. Kemudian orang-orang Kristen yang tadinya mayoritas berasal dari orang-orang Yahudi, sekarang tidak lagi didominasi oleh orang-orang Yahudi. Masuklah orang-orang Yunani, masuklah orang-orang Romawi, masuklah orang-orang dari suku-suku barbar, masuk ke dalam kekristenan. Mereka menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Mereka tidak punya ritual seperti orang-orang Yahudi lakukan. Maka mereka menyembah, maka mereka bersujud, tidak secara fisik. Apa kalau kita masih ingat beberapa waktu yang lagi, tujuan ketika kita bahas tentang puasa. Puasa itu tujuannya adalah untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, begitu. Lalu Tuhan kritik bangsa Israel, begitu yang kamu maksud dengan merendahkan diri. Kamu tidak makan, tidak minum, tetapi kamu menindas orang lain, begitu kira-kira. Jadi dengan ritual agama sama seperti itu, Amang Inang. Tujuannya adalah untuk memuji dan memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, memasyurkan Tuhan. Kenapa? Karena ayat 1 dan ayat 5 tadi, ayat 1 sampai ayat 5 tadi. Betahamu itadehoma jahoba italopoma, karena dia adalah partanobatoan ni hatuauta. Itadapot tema tujoloni bohina marhite-hite puji-pujian, italopoma ibana marhite edde. Ai debata nati buldo jahoba jala raja bolon mengatasi sude akadibata. Tuhan itu sedahsyat itu, Allah itu sedahsyat itu, maka dia patut dan layak untuk disembah. Tapi benarkah dengan cara yang tertentu, dengan sujud tadi, dengan gerakan-gerakan tertentu tadi, sujud menyembah sampai marsinggang, begitu? Ada orang yang melakukan ritual-ritual seperti itu, Amang Inang, tetapi ternyata di dalam hatinya penuh dengan kepalsuan. Maka kita tidak lagi secara fisik menunjukkan itu, tapi kalau mau juga silahkan. Artinya kalau mau juga silahkan, tapi jangan di sini. Kalau mau di rumah, masing-masing di kamar, begitu mau berdoa sama Tuhan sampai kita berlutut, kita anggap Tuhan, hadirat Tuhan ada di hadapan kita, kita berlutut, kita sampai nangis di hadapan dia, silahkan. Tapi yang terpenting adalah kita berdoa itu, kita menyembah itu di dalam kebenaran, bukan di dalam kepalsuan. Kalau begitu Amang ngapain HKBP pakai liturgi? Ya, kita tetap pakai liturgi, tapi tidak pernah ada klaim di kita, dan jangan pernah ada klaim di kita, begitu, bahwa liturgi akan membawa kita ke surga. Urutan liturgi yang teratur itu
adalah imannya HKBP, imannya orang-orang pendiri HKBP, bahwa beginilah keteraturan yang Tuhan suka. Kita tahu Tuhan suka keteraturan, maka kita pakai liturgi untuk beribadah, cara kita kepada menyembah kepada Tuhan. Gereja lain punya ibadahnya, punya susunan liturginya. Itu cara mereka mengimani Tuhan, gitu, memuji dan menyembah Tuhan. Kita pakai liturgi kita, di ibadah minggu kita pakai liturgi yang seperti ini, di ibadah pertangyangan kita pakai liturgi yang seperti ini, di PA kita pakai liturgi yang seperti ini. Yang terpenting dari situ mana? Bahwa kita menyembahnya di dalam roh dan kebenaran, bukan dalam kepalsuan. Gitu. Amanginang. Yang berikutnya, banyak sekali orang tertarik datang ke suatu tempat yang dianggap sakral. Misalnya, beberapa waktu yang lalu, misalnya kita dengar berita, beberapa waktu yang lalu ada katanya kelihatan penampakan Bunda Maria di satu tempat. Nah, ini menyebarlah kemana-mana. Lalu orang akan datang berbondong-bondong ke sana, lalu membawa doanya masing-masing. Oh, karena di sini ada penampakan, katakanlah entah itu penampakan Bunda Maria, entah itu penampakan malaikat atau penampakan Yesus sekalipun, lalu mereka akan datang ke sana berbondong-bondong, membawa doanya, membawa keinginannya, membawa ibadahnya masing-masing. Atau ini, baru-baru ini HKBP meresmikan rumah doa di Sipoholon. Ya, yang saya syukuri dari situ satu-satunya adalah bahwa sekarang puji Tuhan HKBP sudah punya sendiri. Saya ingatku waktu SMA, waktu sekolah, dulu di Medan kita kalau mau kunjungan kemana-mana, kalau enggak ke tempatnya GBKP, Gereja Karo, atau kalau ke Parapat itu Wisma Metodis, begitu. Ya, setidaknya sekarang HKBP sudah punya satu tempat. Tarutung punya dulu rumah doa, ruang-ruang doa di Salib Kasih, tapi itu punya Pemkab Taput, begitu. Ada orang yang berusaha habis-habisan, saya tidak mau katakan itu salah, berusaha habis-habisan misalnya ke Yerusalem untuk berdoa. Dianggap kayak orang Kristen pergi ke Yerusalem atau ke Vatikan itu sama kayak orang Islam kalau naik haji ke Mekah. Cuman nggak dapat gelar gitu. Kalau di agama Islam dapat gelar tambahan. Benarkah demikian? Seolah-olah kita menempatkan ada satu tempat Amanginang yang lebih suci, yang lebih kudus untuk menyembah Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan daripada tempat yang lainnya. Di rumah-rumah doa itu, begitu. Di tempat-tempat wisata rohani, di katakan Yerusalem misalnya tadi, di tempat-tempat khusus di Yerusalem. Atau ada satu orang, katakanlah pendeta tertentu, pendeta si A, pendeta si B, yang doanya lebih didengar oleh Tuhan daripada diri kita sendiri. Jangankan oleh pendeta yang lain, oleh diri kita. Doanya pendeta itu lebih didengarkan oleh Tuhan daripada doa kita sendiri. Amanginang, melalui firman ini kita sangat diingatkan bahwa menyembah Tuhan yang paling penting adalah di dalam roh dan kebenaran. Dan roh dan kebenaran itu tidak diminta, tidak dituntut dari orang lain, dari orang tertentu, dari tempat tertentu, situasi tertentu, posisi tertentu, tapi itu dituntut kepada pribadi kita masing-masing. Ketika kita mau menghadap Tuhan, kita akui Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa, Dia mengatasi segala Allah, Tuhan itu memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita, maka kita memuji, layak memuji dan menyembah Tuhan, dan kita datang ke hadapannya, kita berdoa kepadanya. Pribadi kita yang
datang kepada Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Pribadi kita yang datang di dalam roh dan kebenaran. Saling mendoakan bagus. Tapi titip doa, misalnya titip doa, doakannya yang itu bagus, artinya kita saling mendoakan. Tetapi doa kita pribadi untuk diri kita bagaimana? Adalah lebih baik lagi ketika kita datang kepada Tuhan, kita membawa doa kita itu di dalam kebenaran, di dalam roh dan kebenaran. Tuhan adalah roh, maka siapa yang datang kepadanya datanglah di dalam roh dan kebenaran, begitu kira-kira. Yang terakhir, Amang Inang, setelah ayat 6 tadi, ayat 8, unang matak kangihamu rohamuna songon uju di Meriba, songon ari uju di masa pangujunan di halongonan, ujunan ni akka opumuna au, tung diuji au, atik penaung di idana sida pabbahenakku. Tung 40 tahun bolon liling na au marbias-bias mida suduti jadi nikuma bangso parro halilu do nasida alaidang ditadda nasida akadalaku. Jadi pola marwariau di bagasan rimasu molotung masuk nasida tu paradianaki. Tuhan mengingatkan kemudian setelah prosesi tadi, prosesi dengan sorak-sorai, kemudian masuk ke dalam ibadah di dalam sujud, lalu diingatkanlah, beginilah cara menyembah Tuhan itu tadi. Di dalam roh dan kebenaran itu. Jangan di dalam sungut-sungut. Jangan di dalam kepalsuan ibadahnya. Jangan seperti nenek moyang bangsa Israel yang pada saat itu sudah dibawa keluar dari pembuangan, sudah mereka lihat bagaimana dahsyatnya kuasa Tuhan membebaskan mereka dengan tulah-tulah itu, dengan mukjizat-mukjizat itu. Tetapi ketika mereka haus sekali aja, lalu mereka mulai chaos. Lalu mereka ribut sama mereka. Lalu mereka mulai menuntut Musa. Lalu mereka mulai menuntut Tuhan lagi. Maka tidak ada satupun dari mereka yang sampai ke tanah perjanjian karena itu, karena Masa dan Meriba. Lalu Masa dan Meriba dinamai menjadi satu tempat khusus. Bisa kita bayangkan ketika di Lobu Pining, Amang Inang. Lobu Pining sekarang ada tugunya, lalu datang orang-orang ke sana berziarah, lalu berdoa di sana. Entah anggapannya apa. Apakah itu anggapannya menjadi tempat kudus yang dekat untuk berdoa kepada Tuhan seperti yang tadi? Karena nilai sejarahnya tinggi, karena di sana dikatakan orang Batak pernah makan misionaris, mengeksekusi bahkan memakan misionaris begitu. Sementara dari orang setempat, dari orang Lobu Pining sendiri merasa bahwa tempat itu sudah terkutuk. Bercocok tanam pun susah, beternak pun susah. Beberapa tahun yang lalu karena kera atau monyet yang di Parapat sudah banyak, sangat banyak, lalu dikumpulkanlah beberapa, dipindahkanlah ke daerah sana, Lobu Pining. Lalu mereka semakin susah untuk bertani. Kera itu semakin mengganggu ladang-ladang mereka. Dan melawan gitu. Jadi mereka tidak berani sendirian lagi ke ladang. Monyetnya melawan sama mereka. Mereka menganggap seperti itu. Bagaimana dengan ketika kita datang, katakanlah ke Piaraja, oh karena itu kantor pusat, atau ke Salib Kasih karena di sana pertama sekali Nomensen melihat orang-orang Batak menatap dari Salib Kasih itu, dari titik itu, dan dia bernazar, Tuhan biarkanlah aku hidup dan mati bersama bangsa ini. Atau Huta Dame, Saidni Huta, Tarutung. Atau tempat-tempat lainnya. Amang Inang, mari silahkan datang ke tempat itu.
Mari, tapi yang paling penting kita lihat adalah nilai sejarahnya. Apa yang dapat kita pelajari ketika kita datang ke Lubuk Pining, misalnya kita lihat bahwa beginilah perjalanan Injil. Begitu dengan Salib Kasih, Huta Damai, dan tempat-tempat ruang doa lainnya. Tetapi ingatlah bahwa tidak ada tempat yang kuasa doa di tempat itu lebih besar dari tempat lainnya. Tempatnya sama, mau di kamar kita, mau di gereja ini, mau di tempat-tempat bersejarah lainnya, kuasa doa tetap sama. Yang pasti yang paling penting adalah ketika kita datang kepada Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Jangan datang kepada Tuhan dengan kepalsuan, dengan kebohongan. Jangan datang dengan kepalsuan itu. Biarlah keindahan hati kita yang datang ke Tuhan itu sebagaimana keindahan kita yang datang ke dalam ibadah pada saat ini. Pakaian kita, make up kita, persiapan kita itu. Biarlah kedatangan kita itu, hati kita itu secerah ini, seindah ini, pakaian kita ini. Jangan di dalam kepalsuan. Mengingat media sosial sekarang ya, media sosial sekarang. Bisa aja misalnya kayak wajahku yang penuh bekas jerawat ini, bisa jadi mulus hanya dengan satu klik filter, tapi palsu. Mengenang beberapa orang yang jumpa saya di sini. Jadi ada mungkin saudara-saudara kita yang dari luar yang lihat kami di YouTube kemudian datang ke sini jumpa. Komentarnya yang pertama tahu, kok pendek ya katanya. Dikira aku yang di video-video itu, oh tinggi amang ini gitu. Rupanya sudut kamera itu kan. Itu komentar itu sudah berapa kali dan sudah puas dengan, sudah kenyang dengan itu. Komentar pertama lebih tinggi atau dibalikkan bahasanya, nggak dibilang kok pendek ya, nggak gitu. Dibalikkan bahasanya, lebih tinggi amang di YouTube ya katanya. Padahal sama aja tujuannya mau bilang pendek juga. Artinya ada hal-hal yang bisa kita palsukan, Amang Inang. Ada hal-hal yang bisa kita palsukan, kita sembunyikan dari orang lain, tapi di hadapan Tuhan enggak. Datanglah kepada Tuhan. Dia layak disembah, dia layak dipuji. Kita memang ingin berdoa memuji kepada Tuhan, tetapi datanglah kepadanya dengan di dalam roh dan kebenaran. Tidak tergantung tempatnya, tidak tergantung ritualnya bagaimana, tidak tergantung arah kiblatnya bagaimana. Tetapi datanglah, pujilah, sembahlah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, buanglah segala kepalsuan, datanglah kepadanya dengan benar-benar 100% sebagai diri kita. Selamat hari Minggu, amin, kita bersatu dalam doa. Mauliati mali Jehovah di asini roham, di pasupasum di hami satu bagasan tikion, di dongani di ramoti hodo hami, di saminggu manipat, di namangulahon akaulahon nami. Di bahini roh hami nuai ngali Jehovah, mamuji pasangapon guarmo nabadiai, jala mangilik tu adupamu. Songon saluhut na kapadonganyomu di ganup ulahon nami dia ka tikinanong salpu. Atong dongani mahami ali Jehovah, urupi hami. Pergugui hami di namangulahon nasa ulahon nami muse, di saminggu manipat naneng roon. Nunga hutang hok kami hatam na badia li Jehovah. Asa toktong hupuji hupasang apami guar mo na badiai martangi yang huhut hami tuadopamu. Atong ajari perbisuhi jala pergugui hami li Tuhan. Anggiat boy roh hami marsoba tuadopamu di bagasan toddi dohot hasitongan. Unang paloas toddi kepura-puraan. Toddi kepalsuan, roh tu bagasan rohanang pikiran nami. Alai toddi parbadia nasyakui memangarajai rohanang pikiran nami. Gabe benteng di rohanang pikiran nami li Tuhan. Toktong ma saluhutna nahulau kami, parkarejuan nami, parsikolaan nami, parsaoran nami dohot na humaliak kami, ima gabe ibadah nami tuho li Jehovah, ima partangyangan nami tuho nahulau kami di bagasan toddi dohot hasitongan. Pasu-pasu saluhut na ruas dohot parhala doni huriam. Di saluhut na ka program na ni sakapi huriam ali Jehovah mardalan ma dohot denggan. Asa marlas ni roha hami saluhut na
cala marsangap maguarmo na badiai binahin ni dia karwas ni huriam natongon di bagasan parsahiton urupi pergugui nasida li Tuhan mangadupi parsahiton nasida unang tung paloas madele nasida cala gabi moru haporsyon na alay toktong ma nasida marnida holong ni roham nang pe di bagasan parsahiton malatung adong ruas ni huriam mali Jahoba na di bagasan parukilon na di bagasan lungun ni roha homa na paluahon homa na mangalihon na pulapul na sunding gani mauliati ma di holi Jahoba marhiti gor ni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangnya kami tuho amin tauduti maredde huhutma tapapungu piliatta Seguro ya di mana rodisina
Tatangnya ko mapiliat tatuadupan ni debata martangi yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut seleon lehon na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupa sahat tami masya na nelihom itu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalar ramoti asahu parhasyak kami pilihanon. Pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam hutadda hami godang ni sileon leom itu hami. Asalam girgir hami maddok mauliati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia ma guarmo, say Roma harajawmu, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unak kami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasar homma damena tutoddim. Hurian itu hatta saluhutna parhalado nangaka nama kobasi di parmenggota di sesi napa dua honon pasato tuhita selamat hari Minggu madihita debata mamangaramoti Horas.